Oke, dari Mbak Tari, bagaimana Mbak Tari menjawab bahwa sudah mulai antipati nih ya dengan isu korupsi, ditambah juga dengan bagaimana kok oke sekarang sudah menjalani masa tahanan, keluar 2/3 ya, berkelakuan baik, tapi kok tetap kaya ya, nggak ada perampasan aset dan lain-lain, gimana? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita ngelihat aturan atau di undang-undang kita memang salah satu komponen atau hal yang kurang itu kan ngomonginnya perampasan aset. Padahal kita udah ratifikasi ANKEK. Ya, bahwa salah satu poin di ANKEK itu adalah bagaimana kita juga bisa mengimplementasikan perampasan aset. Nah, kenapa jadi penting? Karena gini, ketika ada korupsi terjadi gitu ya, oke orangnya kemudian ditangkap, dia bayar uang pengganti, bayar uang denda gitu ya. Tapi kalau kita bandingin antara uang pengganti dan uang denda misalnya, kerugian negara di 2021 tuh kalau kita lihat rata-rata, dari vonis gitu ya, vonis panjang 2021 itu sampai 62 triliun. Tapi uang yang balik itu hanya sekitar 1,4 triliun. Jadi kalau dibandingin itu jauh banget gitu kan. Nah, sorry ini kedua ya, dari mulai Kejagung dari dan juga... Iya itu seluruhnya. Seluruh jadi, ya, Kejagung dan KPK ya? Termasuk KPK gitu ya. Nah, undang-undang perampasan aset ini bisa membalikkan gitu ya kewajiban gitu ya. Salah satunya kewajiban pembuktian bahwa kalau emang dia bisa kaya, silakan tunjukkan uang-uangnya, hasil-hasil kekayaan itu dari harta yang sah, yang sesuai, yang legal. Gitu ya. Kalau seandainya mereka tidak bisa menunjukkan itu, gitu maka kemudian ya bisa disita gitu. Itu harapannya seperti itu ya? Iya, dan kalau seandainya kita juga lihat trennya gini, misalnya ada koruptor gitu ya, masuk penjara gitu, lembaga pemasyarakatan, ya dia bisa dengan gampangnya nyuap lagi untuk keluar. Kita bisa lihat beberapa kasus gitu, udah masuk penjara dia bisa nonton tenis dan lain-lain. Karena apa? Karena masih punya uang. Dan mungkin uang yang dia kasih buat bayar itu gitu kan, itu adalah uang-uang hasil korupsi gitu kan yang dia dapat juga gitu. Jadi itu yang kemudian apakah mungkin ini salah satu alasan anak muda jadi nggak peduli isu korupsi? Enggak juga sih, karena sebenarnya kalau ngelihat trennya banyak juga kok kelompok-kelompok anak muda yang kemudian peduli sama korupsi gitu ya. Kalau kita lihat beberapa musik-musik mungkin nggak yang ada di label tapi di indie itu sebenarnya menyuarakan nilai-nilai anti korupsi. Mungkin nggak langsung ngomong ayo kita lawan korupsi gitu ya, tapi di nadanya dan lain-lainnya itu yang ngajak kita bahwa lebih kritis gitu ya. Bagaimana kita juga mesti ikut nih melihat negara tuh ngapain sih gitu, atau bahkan kelompok-kelompok lain. Ada beberapa yang mereka mendongeng, tapi dongengnya juga ada nilai-nilai anti korupsinya gitu. Atau bahkan film gitu ya, ada juga beberapa teman-teman muda tuh ya buat film singkat gitu. Jadi kalau melihat di media sosial sebenarnya salah satu isu yang kemudian beberapa kali viral juga itu ya ngomonginnya korupsi. Misalnya kita ingat DPR mau ngadain gorden buat rumahnya, kemudian viral di media sosial ya itu juga salah satu bentuk ya bagaimana kemudian ya mungkin gak hanya anak muda gitu ya, tapi orang masih melihat bahwa oh iya ini ada yang nggak bener nih gitu ya, kemudian banyak dibicarakan. Terima kasih Mbak Tari. Mbak Devi, apa itu salah satu alasannya misalnya ya sudah divonis tapi vonisnya nggak banyak, terus dendanya nggak sesuai korupsinya, jauh jomplang nih. Salah satu alasan nggak publik juga ya udahlah gitu. Ya memang menarik kan bagaimana kemudian sempat muncul isu soal memiskinkan, paling gampangnya gitu kan. Bahasanya memiskinkan ya. Itu kan paling gampang tuh karena ada persepsi publik gitu ya bahwa mungkin kalau memang dibuat miskin jadinya orang nggak mau korupsi nih. Karena kalau misalnya penjara orang nggak takut gitu karena bisa bebas, apalagi misalnya tadi yang berbahaya dari pesan simbolik kejadian ini adalah membuat orang oh nggak apa-apa ya korupsi ya, nggak seserem kalau bunuh atau memperkosa atau kemudian begal dan sebagainya. Kok kayak lebih panjang itu ya, lebih lama. Ini yang berbahaya. Karena ini kan masuk dalam subconscious, alam bawah sadarnya semua orang. Makanya tadi saya bilang, oke, betul sekali ada anak-anak muda yang peduli. Tapi dibandingkan lautan percakapan dan sebagainya itu masih belum sebanding. Jadi kalau saya secara sosial yang berbahaya adalah itu gitu. Artinya terus-menerus ditanamkan satu orang belum mengerti item-item yang disebut korupsi itu apa, itu saja masih butuh waktu, ditambah ada sinyal-sinyal, oh ya udahlah berarti emang korupsi itu nggak apa-apa. Nah itu yang berbahaya dalam hal ini. Jadi poin memiskinkan penting ya Mbak Devi sebenarnya? Poin memiskinkan itu penting karena artinya itu sekarang apalagi di era teknologi sekarang, manusia-manusia itu semua rata-rata terobsesi untuk memiliki gaya hidup tertentu. Ini berbahaya gitu ya. Kalau kemudian dampaknya adalah ketika dia tidak mampu memiliki gaya hidup tersebut tapi dengan cara kerja keras ya nggak apa-apa. Tapi kalau kerja kerasnya dengan tanda kutip mencuri yang
bukan haknya, itu yang jadi masalah. Oke. Jadi justru makanya saya seneng tuh kalau misalnya Pak Jokowi misalnya menunjukkan apa namanya gaya hidup tidak bergaya hidup mewah. Itu Sederhana, penting. iya. Itu penting. Itu menjadi salah satu pendidikan jangka panjang Oke. yang kemudian apa namanya karena ada penelitian-penelitian lain yang menunjukkan bahwa pelaku korupsi itu salah satunya karena ingin mengikuti gaya hidup itu. Nah, Oke. ini yang secara sosial perlu sama-sama kita apa namanya bantulah masyarakat untuk bisa memahami hal tersebut. Oke, ada poin kesepakatan juga, bukan kesepakatan ya, tapi nanti kita setuju sepakat bahwa poin memiskinkan itu penting, yang nggak masuk prolegnas ya. Sudah 5 tahun begitu ya, salah satunya Karena ICW. datanya kalau nggak salah memang yang pelaku korupsi tertinggi, mohon dikoreksi ICW, kalau nggak salah memang dari apa namanya DPR kalau nggak salah datanya ya, ada Iya. beberapa data artinya pelaku-pelaku politik termasuk DPR. Mungkin itu kali salah satunya kenapa itu tidak Masuk, jadi prioritas. mungkin ini dugaan yang perlu Gak dibuktikan. apa-apa, dugaan itu masih sah Mbak Devi. Kita akan sambung lagi sesaat lagi, tetap di Perempuan Bicara.